kita itu berubah. Jadi capaian pembelajaran kita bagaimana kita bisa memahami kegiatan memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan hidup secara lokal. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama tujuan pembelajaran kita adalah setelah pembelajaran kita selesai, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian sumber daya alam. Lalu tujuan yang kedua, selain menjelaskan tentang sumber daya alam, Anda juga harus bisa menyebutkan ya faktor-faktor penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Lalu yang ketiga adalah Anda harus bisa tahu ya bagaimana cara melestarikan sumber daya alam. Dan tujuan yang keempat adalah Anda bisa menjelaskan potensi sumber daya alam yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi ini kehidupan masyarakat yang ada di pesisir. Ya. Nah, ada dua kata, cluenya adalah bukan harimau dan bom ikan. Itu masalah tidak? Masalahnya apa? Bisa dapat merusak alam, khususnya yang ada di laut. Oke, sekarang Anda sudah duduk dalam kelompok. Anda akan bekerja, ya, sesuai LKPD yang ada untuk memecahkan masalah yang ada. Setelah itu, Anda bisa presentasi, ya. Oke, silakan berdiskusi. Selamat pagi, Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok pertanian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Ya, menjelaskan tentang sumber daya alam. Mereka menjawab bahwa sumber daya alam itu segala sesuatu yang bisa diambil dan dimanfaatkan karena dapat memenuhi kebutuhan manusia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan jawaban nomor 1 dari kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Sekian dan terima kasih. Oke, ya terima kasih teman-teman. Perhatikan, di sini saya coba membuat mind map ya untuk menguatkan nomor 1 tadi. Ini tentang potensi sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini berdasarkan spesifikasinya itu ada 2 ya. Itu sumber kelestarian yang itu ada sumber daya alam dapat diperbarui. Tadi Anda sudah jawab, tanah, air dan apa? Udara. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, gas, minyak bumi, batu bara itu tidak dapat diperbaharui. Nah, kemudian potensi sumber daya alam di Indonesia itu dibagi dalam 3 bagian berdasarkan mind map ini, perhatikan. Itu potensi sumber daya alam hutan. Potensi sumber daya alam hutan itu ada hutan produksi, ada hutan konservasi. Nah, kemudian saya buat dalam diorama ini. Ini salah satu contoh hutan lindung. Saya ingin menarik keadaan yang abstrak yang Anda belum lewat, belum lihat, datang, makanya disebut dengan diorama. Datang supaya perkenalkan kepada kalian, lalu kalian bisa tahu ini hutan lindung Camplong. Jadi ada satu kandang penangkaran buaya.
lebih tahu dari sumber daya alam itu seperti apa dan bagaimana cara melestarikannya. Perasaan saya sangat senang mempelajari pelajaran ini. Sekian, terima kasih. Nanti yang dikumpulkan ke ibu adalah produk aktivitas kelompoknya. Bisa kah? Nanti setelah itu ibu akan periksa, baru ibu lihat hasil. Kalau misalnya tujuan pembelajaran kita sudah tercapai, maka kita bisa lanjut ke materi berikut tentang aktivitas ekonomi, khususnya aktivitas masyarakat Hindu-Buddha. Itu minggu depan. Kalau tidak, kita akan ulang lagi untuk masuk siklus yang kedua sampai ke pencapaian pembelajaran. Kita mau dengar sedikit arahan dari Bapak Kepala Sekolah dulu. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus pada Ibu Pak. Hari ini dan hari-hari sebelumnya, mungkin Anda sudah pernah melihat, Anda sudah pernah menikmati situasi-situasi belajar yang seperti kalian ketemu hari ini. Dalam 1-2 minggu ini, sekolah mencoba untuk melakukan sebuah analisis bagaimana interaksi siswa dengan interaksi guru selama kurang lebih berapa jam berada di dalam kelas. Pada prinsip belajar bukan guru yang harus dibuat menjadi lebih pintar, tetapi siswa yang harus dibuat menjadi lebih pintar. Oleh karena siswa harus didorong menjadi lebih pintar, maka ruang, waktu, kesempatan harus diberikan lebih banyak kepada siswa. Karena yang masuk di kelas ini, manakala dia masuk dan dia hanya ngomong terus sampai dengan selesai baru dia tanya, siswa sudah mengerti belum? Karena kalian juga sudah capek dengan ibu guru, kalian bilang sudah ibu. Masih jawabannya seperti itu. Padahal apa yang Anda dapat? Tidak. Yang ada hanya membosankan. Dia capek dan malas, akhirnya bisa membuat suasana lain. Saking capeknya dia, maka dia bisa ganggu teman untuk menciptakan suasana hati yang ini. Oleh karena itu, suasana pembelajaran begini, berapa kali saya supervisi di beberapa kelas, ada beberapa bapak ibu guru yang membentuk kelompok. Tapi hari ini saya menemukan siswa kelas 7 dengan model diskusinya sangat hidup sekali. Saya beri aplaus untuk itu. Sangat hidup. Ini bukan karena bapak menambah-nambahkan, tapi dari tadi saya duduk, kok bisa anak-anak yang kelas 7 punya situasi diskusinya jauh lebih berkualitas ketimbang anak kelas 9. Tapi kelas 7B tadi hampir 5 kelompok ini, 4 kelompok ini semuanya sangat solid dan sangat percaya diri. Itu yang saya katakan good. Ini perlu ditingkatkan, perlu diperhatikan. Jangan lupa selain meningkatkan kompetensi psikomotorik, berkaitan dengan motorik, berkaitan dengan afektif, tapi jangan lupa berhubungan dengan kognitif. Ketika Anda berekspresi yang begitu bagus, tapi jangan lupa materi-materi yang Ibu sudah sampaikan harus disimpan di dalam pikiran dan otak itu sendiri. Supaya apa? Selain pintar untuk diri kita, tetapi juga kita juga harus membawa nama sekolah ini untuk berkompetisi dengan sekolah-sekolah lain. Menjaga, membawa harum nama SMP Negeri 3 Kota Kupang. Oke, terima kasih. Jadi dulu kita menyanyi betapa kita tidak bersyukur.